Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dengan NIM 2170231111. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS yang berjudul Analisis Performa Jaringan dengan Ping dan Threshold. Pertama, saya akan membahas mengenai tentang landasan teori. Yang pertama ada ping. Ping adalah alat jaringan yang digunakan untuk mengukur ketersediaan perangkat di jaringan, menghitung waktu tempuh paket data antara perangkat sumber dan tujuan, serta mendeteksi kehilangan paket. Mekanisme kerja dari ping melibatkan pengiriman paket ICMP, echo request ke perangkat tujuan dan menerima respon berupa ICMP echo reply dengan mengukur waktu perjalanan bolak-balik paket. Yang kedua ada traceroute. Traceroute adalah alat diagnostik jaringan yang digunakan untuk melacak jalur yang diambil oleh paket pada jaringan IP dari sumber ke tujuan yang digunakan untuk mencatat waktu yang dibutuhkan untuk setiap hop yang dilakukan paket selama rutenya ke tujuan. Traceroute menggunakan paket Echo Protocol Control Internet ICMP dengan nilai variabel waktu untuk hidup. Yang kedua adalah penerapan ping dan traceroute. Ping digunakan untuk memastikan ketersediaan server atau aplikasi serta mengukur stabilitas koneksi. Dengan perintah sederhana seperti ping, alamat underscore IP atau nama underscore domain. Pengguna dapat memperoleh data mengenai rata-rata, persentase kehilangan, paket, dan indikasi stabilitas jaringan. Hasil ini sangat berguna untuk memantau performa jaringan secara langsung. Yang kedua ada traceroute. Traceroute digunakan untuk menganalisis jalur yang dilalui oleh paket data dan menemukan titik-titik yang mengalami latensi tinggi atau kegagalan. Perintah yang digunakan oleh traceroute adalah alamat underscore IP atau nama underscore domain. Untuk Linux atau macOS atau tracker yaitu alamat underscore IP atau nama underscore domain. Dan untuk Windows, itu adalah untuk Windows. Hasil dari traceroute mencakup daftar hop, latensi hop, dan lokasi di mana masalah mungkin terjadi, memberi wawasan yang lebih dalam tentang kondisi jaringan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus yang saya ambil dari Universitas Sam Ratulangi atau UNSRAT. Studi kasus ini memiliki jaringan di universitas tersebut memiliki jaringan komputer yang terdiri dari 47 root, saling terhubung melalui teknologi fiber optik dengan bandwidth 90 Mbps dari ISP Telkom. Jaringan ini digunakan untuk mendukung aktivitas pendidikan, akses internet, dan komunikasi antar fakultas. Untuk mengoptimalkan kinerja jaringan, algoritma routing yang digunakan perlu sesuai dengan kebutuhan dan desain jaringan. Sebuah protokol routing yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat berjalan, tetapi kinerja jaringan tersebut tidak maksimal dan dapat menyebabkan terjadinya error pada jaringan. Misalnya, terjadi looping yang mengakibatkan data tidak dapat dirutekan dengan baik. Pemakaian bandwidth yang berlebihan dan terbuangnya bandwidth yang sia-sia. Pengujian ini dilakukan dengan 3 kriteria performansi utama, yaitu ring, traceroute, dan resource usage. Lalu, hasil dari pengujian tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu ping dan traceroute OSPV, dan
ping dan threshold BGP. Pada pengujian ping OSPV, pengujian dilakukan untuk mengukur waktu respon dari masing-masing root, yang juga diuji 3 kali dan dirata-ratakan. Hasilnya, root teknik GW memiliki rata-rata waktu respon sebesar 5.931 ms, sementara ESIP-GW sedikit lebih dengan waktu rata-rata 5.743 ms. Dan router Hama GW sekali lagi menunjukkan kinerja terbaik dengan waktu respon rata-rata hanya 0,717 ms, yang sangat rendah dan stabil. Sebaliknya, agribisnis GW ms kemungkinan besar disebabkan oleh jumlah hop yang lebih banyak atau kondisi jaringan yang kurang optimal. Lalu pada pengujian traceroute, setiap root diuji berdasarkan jumlah hop dan nilai latensi yang diukur 3 kali kemudian dirata-ratakan. Hasil menunjukkan bahwa root teknik GW memiliki 4 hop dengan rata-rata latensi sebesar 6.328 ms, sementara ISIP GW dengan 5 hop memiliki rata-rata latensi sebesar 6.184 ms. Router Hama GW, meskipun memiliki 6 hop, menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata latensi terendah yaitu 1.227 ms. Sebaliknya, agribisnis GW memiliki jumlah hop terbanyak yaitu 8 dan rata-rata latensi sebesar 6.136 ms, mendekati nilai ESIP GW dan teknik GW. Dari sini dapat disimpulkan bahwa router Hama GW memiliki jalur yang lebih optimal dibandingkan router lainnya, meskipun jumlah hopnya lebih banyak. Lalu yang kedua adalah hasil pengujian dari ping dan threshold BGP. Hasil pengujian ping juga menunjukkan pola serupa. Teknik GW memiliki rata-rata ping sebesar 5.785 ms, sedikit lebih rendah dibandingkan ISIP GW yang mencapai 5.929 ms. Dan Hama GW kembali menunjukkan performa unggul dengan rata-rata ping paling rendah, yaitu 0,756 ms, membuktikan jalur yang efisien dan cepat. Sedangkan agribisnis GW memiliki rata-rata ping 6.824 ms yang sesuai dengan hasil traceroute karena jalurnya lebih panjang. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi jaringan bergantung pada jumlah hop, dengan Hama GW sebagai router yang menunjukkan kinerja terbaik dari segi latensi dan ping. Dari hasil traceroute, route teknis GW dengan jumlah hop sebanyak 4 memiliki latensi rata-rata 4.843 ms, menunjukkan kinerja yang stabil dengan jalur yang relatif pendek. Lalu router ISIP GW memiliki jumlah hop 5 dan latensi rata-rata 7,51 ms, sedikit lebih tinggi dari teknik GW tetapi tetap dalam batas wajar untuk jaringan lokal. Dan router Hama GW menonjol dengan latensi paling rendah, yaitu 1.313 ms. Meskipun memiliki jumlah hop sebanyak 6, menandakan efisiensi komunikasi yang sangat baik. Sementara itu, router agribisnis GW dengan jumlah hop terbanyak, yaitu 8, menunjukkan latensi rata-rata 7.527 ms
yang wajar mengingat komplek kompleksitas jalurnya. Lalu kesimpulannya adalah, jika dilihat dari pengujian pada keseluruhan jaringan komputer di universitas, maka algoritma routing OSPV lebih unggul dari dalam segi performa meskipun perbandingannya tidak begitu signifikan dibanding dengan algoritma router BGP dalam menangani trafik data pada jaringan komputer universitas. Jika membandingkan performa pada saat kondisi router terbeban atau alokasi memori dan kinerja CPU, maka algoritma routing BGP efektif. Algoritma routing OSPV juga unggul pada pengalokasian memori dan pemanfaatan CPU. Saat implementasi kedua algoritma routing dan hingga hasil pengujian baik ping, trace route, dan monitoring CPU dan memory usage, tidak ditemukan error atau masalah dalam studi kasus yang saya baca. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.